Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Fadila dengan NIM 20033116. Kali ini izinkanlah saya untuk membahas KD 3.5 yaitu arus bolak-balik materi fisika kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama, arus dan tegangan bolak-balik, yang kedua, nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik, dan yang ketiga, rangkaian RLC serta daya arus bolak-balik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik terlebih dahulu. Yang pertama, arus dan tegangan bolak-balik, dan yang kedua yaitu nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik. Nah, sebelum lanjut ke materi, adik-adik tahu nggak sih apa itu arus dan tegangan bolak-balik? Nah, jadi arus dan tegangan bolak-balik ini adalah arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik, yang biasa disebut dengan alternating current atau disingkat dengan AC. Sumber dari arus bolak-balik ini adalah generator arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah kumparan persegi panjang yang diputar dalam medan magnetik homogen sehingga menghasilkan GGL induksi. Nah, hasil dari GGL induksi itu berupa arus bolak-balik. Karena sumbernya dari arus bolak-balik itu berupa GGL induksi, maka hasilnya di sini adalah berupa gelombang sinusoidal yang berubah terhadap waktu. Nah, bentuk dari tegangan listrik bolak-balik dapat diamati pada gambar di samping dengan persamaan V sama dengan Vm sin omega T, di mana V tegangan sesaat satuan volt, Vm tegangan maksimum satuan volt, omega sama dengan frekuensi sudut satuan radian per sekon, di mana omega sama dengan 2πf, F sama dengan frekuensi satuan Hz, F sama dengan omega per 2π. Nah, bentuk dari arus listrik bolak-balik dapat diamati pada gambar di samping dengan persamaan I sama dengan Im sin omega T. Baiklah, masuk ke topik kedua yaitu nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik. Nah, nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir hambatan yang sama maka akan menghasilkan kalor yang sama. Nah, hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum dapat dinyatakan dalam persamaan Vf sama dengan Vm per akar 2 sama dengan 0,707 Vm dan If sama dengan Im per akar 2 sama dengan 0,707 Im, di mana Vf sama dengan tegangan efektif satuan volt, If sama dengan kuat arus efektif satuan ampere, Vm sama dengan tegangan maksimum satuan volt, Im sama dengan kuat arus maksimum satuan ampere. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua subtopik yaitu rangkaian RLC dan daya arus bolak-balik. Nah, materi pertama yaitu rangkaian RLC. Berikut merupakan rangkaian dari RLC. Nah, kita perhatikan di sini ada resistor R, ada induktor L, dan ada kapasitor C disusun secara seri tanpa ada percabangan. Nah, kemudian komponen-komponen ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik yang kita sebut sebagai VAC. Kemudian untuk rangkaian RLC seri ada beberapa prinsip atau persamaan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tegangan pada R, L, dan C, di mana persamaannya VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL, dan VC sama dengan I dikali XT. Nah, yang kedua yaitu hambatan rangkaian, biasa disebut dengan impedansi, di mana persamaannya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat, di mana R sama dengan hambatan resistor satuan ohm, XL sama dengan hambatan induktor satuan ohm, dan XC sama dengan hambatan kapasitif satuan ohm. Nah, yang ketiga yaitu tegangan rangkaian atau biasa disebut dengan tegangan jepit. Nah, di mana persamaannya yaitu V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Artinya tegangan antara ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, untuk menentukan tegangan rangkaian kita menggunakan persamaan yang mirip dengan persamaan impedansi Z dengan mengubah simbol menjadi tegangan V. Yang keempat yaitu arus rangkaian, di mana persamaannya I sama dengan V per Z sama dengan V per akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, yang kelima yaitu grafik tegangan V dengan arus I. Yang pertama untuk resistor R, tegangan dan arus sefase. Artinya Vm dan Im mencapai puncak dalam waktu bersamaan atau pada sudut yang sama yaitu pada sudut pi per 2. Nah, yang kedua yaitu untuk induktor L, tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase pi per 2.
Dengan memperhatikan grafik untuk tegangan VL itu mencapai puncaknya pertama kali pada sudut 0 derajat. Nah, tetapi untuk arus mencapai puncaknya pertama kali pada sudut pi/2. Nah, berarti ada selisih sudut fase sebesar pi/2. Nah, yang ketiga yaitu untuk kapasitif C. Arus mendahului tegangan dengan beda sudut fase pi/2. Kita perhatikan bahwa arus I mencapai puncak pertama kali pada sudut 0 derajat. Nah, untuk tegangan mencapai puncaknya pertama kali pada sudut pi/2. Nah, berarti ada selisih antara arus dan tegangan sebesar pi/2. Yang keenam yaitu frekuensi resonansi, di mana rumusnya F sama dengan 1/2pi akar LC. Baiklah, materi kedua yaitu daya arus bolak-balik. Daya dalam arus searah dirumuskan dengan P sama dengan V dikali I, dengan V dan I harganya selalu tetap. Nah, tetapi untuk arus bolak-balik, daya listriknya dinyatakan sebagai perkalian antara tegangan, kuat arus, dan faktor daya, di mana persamaannya yaitu P sama dengan V dikali I cos theta atau P sama dengan I kuadrat Z cos theta, di mana P sama dengan daya listrik bolak-balik satuan watt, P sama dengan tegangan efektif satuan volt, I sama dengan kuat arus efektif satuan ampere, Z sama dengan impedansi rangkaian satuan ohm, cos theta sama dengan faktor daya, di mana cos theta ini sama dengan R/Z. Nah, baiklah adik-adik, sampai di sini saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi arus bolak-balik ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.